Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki kebudayaan yang beragam. Indonesia memiliki 273,5 juta penduduk, dan Indonesia memiliki 300 kelompok etnik dan 1.340 suku bangsa di tanah air. Namun, orang-orang yang melestarikan kebudayaan Betawi kini semakin berkurang. Sedikitnya, minat para generasi muda membuat kebudayaan Betawi terasa hilang. Meski begitu, sesuatu tidak akan pernah punah jika masih ada seseorang yang mengingatnya. Salah satunya adalah suku Betawi. Suku Betawi merupakan suku bangsa hasil percampuran berbagai suku bangsa pendatang, baik dari Nusantara maupun Tionghoa dan Arab, yang datang dan tinggal di Batavia pada era kolonial. Namun, orang-orang yang melestarikan kebudayaan Betawi kini semakin berkurang. Sedikitnya, minat para generasi muda membuat kebudayaan Betawi terasa hilang. Meski begitu, sesuatu tidak akan pernah punah jika masih ada seseorang yang mengingatnya. Pada zaman dahulu, orang bisa tahu pemilik golok hanya dengan melihat goloknya. Karena berat beban golok sudah dibuat sebagaimana pemiliknya inginkan. Bahkan, hanya dengan golok, kita bisa tahu kapan dia lahir, tanggal berapa, tahun berapa, hari apa, dan bahkan kita bisa tahu ia lahir di siang hari atau malam hari. Dari golok, kita bisa tahu bahwa golok itu dari daerah mana. Jika golok Banten, memiliki bilah yang agak melengkung, dan jika golok Bekasi, memiliki bilah yang agak lebih lurus.
Coba kita lihat, Mang. Asli itu, cuma remek. Kita diam melihat temanku main terjun. Kopi bintang kali, Wak. Udah kayak kereta. Ntar aja ntar nyantai dulu. Kacang lu dong, Udah kacang. Saya nyaruhin golok dong. Itu rusak. mana? Di bawah. Gantiin aja sama koin. Ini pamor, Pak. Bang. Tuh gemuk tuh. Ini gabutin bantal. Ini diambil aja. Ini juga ada. Buat gagang, buat sarung. Buat sarung ini. Ini gimana ya? Gak godong ya? Kayak gitu. Mau bikinnya emang kayak gimana? Kayak gitu lagi. Kayak gitu masuk simpan aja buat. Oh iya. Lupa. Oh iya, jadi tanya buat ya. Ini segar nih. Tuh, ya kayak gitu tuh. Nah, 5.000 lah. Lumayan lah. Kurangin. Gak ada sampai sekarang, belum ada. Iya belum masih. Udah lama ya. Ya pulang udah berapa. Ayo ambil gambar lah. Iya. Ibadah kemana? Masjid atau gereja? Apa? Ibadah kemana? Ke gereja. Oh gereja. Kamu kemana? Bisa dua-duanya. Hah? Fleksibel dia. Oh masjid. Fleksibel kalau dia. Kerja di Medan gitu. Iya, lu kayaknya kerja ya. Enak bedanya lu kota. Iya, kota. Bagusan Medan yang Bekasi. Kotanya. Medan. Bang Denny Syaifuddin Hidayatullah atau biasa disebut Bang Jiung adalah seorang budayawan Betawi sekaligus mempelajari kebudayaan anatomi. Ia juga pencipta silat jurus golok terbang. Golok terbang merupakan ilmu bela diri tradisional menggunakan golok, di mana filosofi makna dan arti sebuah golok menjadi identitas personifikasi seseorang
baik dalam sisi sosial masyarakat budaya maupun sebagai penanda keilmuan seseorang dalam bela diri tradisional yaitu Pancaksilat. Bentuk pengetahuan dan informasi kebudayaannya yang dapat diakses oleh masyarakat, maka golok terbang kini hadir dan menjadi bagian olahraga industri yang dikemas dengan profesional, modis, dinamis, dan elegan, tanpa harus meninggalkan sisi budayanya. Ya, sesuai namanya ya, Thunder 11 The Life Skills Academy. Kita di sini itu bisa disebut Akademi Keterampilan Hidup. Kita berusaha mengajarkan sejak dini kepada anak-anak tentang konsep itu. Konsep keterampilan hidup itu sudah menjadi gaya hidup sehari-hari di negara-negara maju, di mana olahraga itu menjadi dasar yang sangat kuat untuk anak-anak mengembangkan kepribadian mereka untuk menjadi insan yang lebih baik lagi dari segi pendidikan, sosial, dan juga budaya mereka ya. Jadi mereka juga orang yang cerdas dan berprestasi, tapi tidak lupa dengan adat istiadat dan kesopanannya, seperti itu. Untuk visi Thunder 11 sendiri, kami ingin mengembangkan individu Indonesia sejak dini agar kelak mereka ini bisa jadi pemimpin-pemimpin di level internasional kalau bisa, untuk segi sains, bisnis, dan hal-hal lainnya. Untuk misi sendiri, kita sangat berkeinginan agar anak-anak itu kepercayaan dirinya meningkat pesat. Karena dasar dari semuanya adalah kepercayaan diri, di mana kalau anak percaya diri maka semua hal bisa dilakukan dengan relatif mudah lah gitu. Kepercayaan diri juga itu bisa semakin memperkuat kesehatan pikiran dan tubuh juga gitu. Semua berawal dari kepercayaan diri. Itulah yang berusaha kita pupuk sejak awal di Thunder 11 ini. Bagaimana anak-anak itu menjadi pribadi yang yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Oke, asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serambang serimping, ada jagung dalam selampe. Siapa di samping Bang Jiung baru sampai. Salam pencaksilat. Yang pasti seputar tentang golok terbang ya, yang pasti. Oke, Abang Po, tahu nggak sih banyak orang yang melihat saya khususnya Jiung biasanya kan suka konten gitu ya tentang golok, tentang silat. Padahal keseharian saya sendiri juga memang gak jauh dari silat sih. Jadi latar belakang saya seneng golok apa sih kayak gitu ya. Yang pertama saya seneng pencak silat. Pencak silat. Jadi yang bikin saya seneng golok tuh awalnya adalah pencak silat. Nah, di mana pencak silat ini ada ada yang berbeda nilainya gitu. Nah, pencak silat sendiri yang saya pelajari itu di Bapak Endang Saputra almarhum, beliau ada di Ciputat. Saya belajar dari kecil nggak tahu berapa tahun. Yang saya pelajari dari Bapak Endang Saputra itu Jalan 6 Pengasinan ya, MS. Alhamdulillah, dan salam hormat untuk saudara-saudara saya. Salam persaudaraan, salam bersama pencaksilat Indonesia, dan mudah-mudahan selalu baik dimanapun berada. Nah, ngomongin tentang golok dulu saya terinspirasi banget sama yang namanya pencaksilat golok gitu. Awal pertama kali mula saya melihat golok dimainin dalam pencaksilat itu dulu kalau nggak salah Baba Mandor Sarkam gitu, pasangannya itu Bang Rukli. Nah, sedangkan goloknya sendiri saya belajar tapi nggak secara langsung ya.
Kalau langsung itu kan diajarin jurusnya, anatomi goloknya gitu. Nah, goloknya sendiri saya pelajari dari Haji Toto Thohir. Nah, Haji Toto Thohir itu di Kampung Sawah di Ciputat. Nah, beliau ngajarin tentang sebuah esensi, itu kesabaran. Nah, dulu saya itu disuruh ngarit, nyari empan, terus apa, suruh ngawal kambing ya. Nah, belajar goloknya sendiri itu di kebun bareng sahabat kecil saya, namanya Bang Takoy atau Marhadi. Ya, mudah-mudahan Bang Takoy nonton. Ya, dulu belajar goloknya di kebun. Golok yang pertama kali saya punya nih bentuknya. Nah, tuh. Pertama kali saya punya golok, belajar golok. Ini goloknya. Nah, tahu nggak? Saya mau cerita nih tentang si golok ini. Dulu saya saking pengennya punya golok, itu harus jualan kantong kresek, jadi kuli panggul di pasar, ojek payung. Yang akhirnya 1 minggu saya tabung, saya kumpulin, dapat nih golok. Nah, ceritanya saya beli golok ini di pasar Ciputat, toko kelontong. Nggak tahu ya, mudah-mudahan yang jual itu dulu Bapak Haji, beliau orang baik. Kenapa? Ini golok harganya kalau nggak salah 30-45 ribu gitu. Nah, uang saya tuh kurang pokoknya 10 ribu. Tapi dia nanya, emang lu beli golok bakal apaan, Tong? Bakal belajar silat, Mbak. Belajar silatnya sama siapa? Lo udah tahu. Lu gimana mau punya golok buat silat tapi nggak tahu yang mau dipelajarinnya apa? Tapi lu serius, Mbak. Nah, alhamdulillah beliau kasih nih, baru dibungkusin sama koran. Pulang dari pasar, oh iya dia punya pesennya gini, nih golok biar kata jelek, kalau dirawatin ntar bagus silatnya juga. Yang penting niatnya belajar, karena kalau orang belajar itu rezekinya udah diatur sama Allah, katanya begitu dah. Pertama kali golok terbang itu ya dari mari. Di Jamrong tuh teman-teman, gede gagangnya ya, terus ada ininya nih, giniannya nih, pendulnya ya, masih bisa diputar tuh. Ini yang menemani hidup saya sebagai seorang golok terbang yang menciptakan jurus-jurus dan gerakan serta kaidah pencaksilat golok. Nah, sampai di golok itu direplikain sama Bang Aken Sutra Sukendar. Nah, replikanya kalau ini replikanya. Tuh, kita lihat bilahnya. Tuh, sama kan? Direplikain. Jadi si Jamrong ini bilahnya ada replikanya. Golok itu punya nilai lebih ya ketika kita paham cara merawatnya, cara menggunakannya. Jadi sebenarnya semua golok itu kalau kita sayang, kita rawat, mereka juga paham tentang bagaimana memperlakukan tuannya gitu, atau pemiliknya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Aken, saya konservator aktif di Museum Fathahillah. Saya latar belakang pendidikan pariwisata, kebetulan berkecimpung aktif di beberapa kes Fathahillah, beberapa kewilayahan, beberapa aktivitas kegiatan konservator. Saya belajar dari tahun 2001, semester tadi kuliah di pariwisata. Dan saya mendapatkan sangat banyak ilmu pergolokan dari beberapa abah Sambas, beberapa guru-guru saya di Banten,
Cirebon, Kuningan, Cianjur, dan beberapa destinasi tempat pembuatan golok lainnya yang ada di Jawa Barat. Kenapa masing-masing golok di wilayah masing-masing berbeda? Itu alasannya bisa demografis, bisa culture, karena budayanya, terus karena tingkat kebutuhannya juga berbeda-beda. Jadi yang kita ketahui ada mungkin lebih dari 10 jenis golok, ada walet, soto gayot, salam nunggal, mencitan, dan lain-lain. Itu salah satu alasan demografis dan kebutuhan masyarakat lokal sekitarnya. Nah, dalam proses pembuatan golok sendiri, terutama golok pamor, itu tahapan awalnya pertama kita menyusun beberapa jenis baja minimal 3. Nah, baja low carbon, medium, sama high carbon. Nah, dalam baja medium, high, dan low ini, baja yang medium karbonnya biasanya kita gunakan sebagai penajam. Metode ini pertama beberapa jenis baja kita tumbuk jadi satu, kemudian setelah mencapai 10 layer itu kita sambung atau kita ikat atau kita alas, kemudian kita bakar dan kita tempa. Setelah panjangnya cukup sekira-kira 20 cm, nanti kita akan potong dan kita lipat kembali. Setelah lipat kembali, nanti kita akan lipat kembali, jadi dari 10 menjadi 20, dari 20 menjadi 40, 40 menjadi 80, 80 menjadi 160 layer. Nah, dan kelipatannya itu bahkan bisa menjadi ya 10.000 layer lah, 10.000 layer. Itu ada yang 1.000, 2.000, kemudian jadi 4.000, kemudian jadi 8.000, kemudian jadi 10.000. Itu cepat kok hitungan lipatannya karena perkalian 2. Nah, dari lipatan itu nanti baru kita tempa lagi. Setelah kita merancang pamor, tempa lagi dan akan kita belah. Kita berikan baja penajam yang tadi saya bilang medium karbon itu atau high karbon. Itu silakan dikombinasikan sendiri. Nah, itu kita masukkan baja karbon sebagai penajam. Dan dibalik lagi itu ada sebagai penegak. Jadi pamor itu adonan apa ya? Adonan pamornya lah. Nanti ada penegak, ada penajam. Nah, setelah itu baru kita tempa lagi. Setelah berupa golok, baru ada proses pemikiran. Itu pun dilakukan sangat hati-hati sekali sampai jangan sampai merusak penegak, penajam, dan pamornya, sehingga dihasilkan sebuah golok yang betul-betul indah, betul-betul kuat, dan betul tajam. Seperti itu kira-kira. Nanti sampai akhirnya disepuh dan diberi gagang dan sarung serta ornamen lengkap sampai betul-betul dikatakan golok itu bagus dan layak disandang sama orang yang benar-benar khusus diperuntukannya buat siapa untuk siapa gitu. Jadi memang ada pembedanya nanti termasuk pamor. Zaman dahulu, orang bisa tahu pemilik golok hanya dengan melihat goloknya. Karena berat beban golok sudah dibuat sebagaimana pemiliknya inginkan. Bahkan, hanya dengan golok, kita bisa tahu kapan dia lahir, tanggal berapa, tahun berapa, hari apa, dan bahkan kita bisa tahu ia lahir di siang hari atau malam hari. Dari golok, kita bisa tahu bahwa golok itu dari daerah mana. Jika golok Banten, memiliki bilah yang agak melengkung, dan jika golok Bekasi, memiliki bilah yang agak lebih lurus. Golok juga sebagai lambang daerah di Bekasi, tepatnya di Kampung Gabus, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di sana, golok menjadi salah satu lambang yang ikonik. Pada tiap tapal batas kampung, selalu diberi gagah menara golok sebagai simbol. Seantero kota patriot, mengenal Kampung Gabus sebagai Kampung Jawara karena banyaknya jawara yang lahir dari sana. Memasuki wilayah Bekasi paling utara, pada tiap tapal batas kampung selalu berdiri gagah menara golok sebagai simbol. Seantero kota patriot, mengenal Kampung Gabus sebagai Kampung Jawara. Suasana masih terasa desa dengan hamparan ladang dan sawah di segala sudut Tambun Utara. Kecamatan ini memiliki 4 desa. Desa yang paling tua adalah Desa Sriamur dan Srijaya, dibangun pada tahun 1940-an. Setengah abad kemudian, terjadi pemekaran dan muncul 2 desa baru bernama Sri Mukti dan Sri Mahi. Saudara Drahim Sada mengakui, sejak zaman orang tuanya,
Dulunya para Jawara memang muncul dan datang dari tanah kelahirannya. Dia lahir dan besar di Kampung Gabus. Lelaki 33 tahun ini menjadi kepala desa termuda di Kampung Gabus se-Indonesia. Cerita Jawara memang bukan isapan jempol. Kisah Kampung Gabus sebagai tanah kelahiran para Jawara diturunkan dari generasi ke generasi. Maka dari itu, kampung ini disebut sebagai Kampung Jawara.